Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sri Agustini dengan NIM 21310110018. Di sini saya akan mempresentasikan alat mikrotom pada mata kuliah Teknik dan Manajemen Laboratorium dengan dosen pengampu Bapak Bilyardi Ramdan, SPD MSI. Yang pertama yaitu ada pengertian mikrotom. Mikrotom adalah mesin untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan hewan atau tumbuhan dalam histologi. Dan alat ini juga biasanya digunakan dalam praktikum metode pembuatan preparat. Selanjutnya ada sejarah. Sejarah mikrotom ditemukan oleh seorang anatomis dan profesor Swiss yang bernama Wilhelm His Sr. dengan mencampurkan daging hewan dengan asam dan garam untuk mengalotkannya dan kemudian memotongnya menjadi sangat tipis dengan mikrotom. Pada awal kemunculan mikroskop cahaya, bagian dari tanaman dan hewan yang secara manual disayat dengan menggunakan pisau cukur, timbul suatu masalah di mana hasil sayatan yang dihasilkan sering mendapatkan sayatan yang beragam ketebalannya, sehingga mengganggu penglihatan di bawah mikroskop. Maka hasil yang didapatkan juga kurang akurat. Selanjutnya ada fungsi alat, yaitu yang pertama untuk memotong jaringan dengan sangat tipis, yang kedua mempermudah melakukan pemotongan, yang ketiga untuk menghasilkan suatu pita jaringan, dan yang terakhir untuk mendapatkan suatu preparat histologi yang representatif. Selanjutnya ada bagian-bagian dari mikrotom. Yang pertama yaitu ada penjepit kaset, yang kedua yaitu ada penjepit pisau, yang ketiga yaitu ada bak limbah potongan jaringan, yang keempat ada rak penyimpanan, yang kelima ada pengunci roda pemutar, yang keenam ada roda pemutar halus, yang ketujuh ada tuas untuk mengaktifkan rem tangan, yang kedelapan adalah ada tuas pengunci penjepit pisau, yang kesembilan ada tuas pengarah posisi penjepit kaset, yang kesepuluh ada roda pemutar kasar, yang kesebelas ada tuas untuk mengaktifkan mekanisme pemotongan kasar, yang ke-12 ada tuas penguncing untuk mengarahkan posisi penjepit pisau, yang ke-13 ada skala ketebalan potongan, yang ke-14 ada knob tambahan untuk mengatur ketebalan potongan, dan yang terakhir ada pengunci pisau. Dan secara umum juga mikrotom mempunyai bagian-bagian yang sangat penting, yaitu yang pertama skala pengatur ketebalan sayatan, biasanya terdapat di bagian kanan atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ketebalan sayatan yang diinginkan. Yang kedua, pisau mikrotom merupakan komponen yang bisa menentukan kualitas sayatan. Yang ketiga, pegangan blok jaringan merupakan komponen yang menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang hendak disayat. Dan yang terakhir, pengatur jarak berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Selanjutnya, ada cara kerja mikrotom. Yang pertama yaitu rekatkan blok parafin yang mengandung preparat pada tempat duduknya di mikrotom. Tempat duduk blok parafin beserta blok parafinnya kemudian diletakkan pada pegangannya pada mikrotom dan dikunci dengan kuat. Yang kedua, letakkan pisau mikrotom pada tempatnya dan tata sudut kemiringannya. Kebanyakan sudut kemiringan berkisaran 20-30 derajat. Yang ketiga, tata ketebalan potongan yang diminta. Kebanyakan dipakai ketebalan selang 5-7 mikrometer. Dan yang terakhir, gerakan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin, dan potonglah blok preparat secara teratur dan ritmis. Buang pita-pita parafin yang awal tanpa jaringan sampai kita mendapatkan potongan yang mengandung preparat jaringan. Selanjutnya, ada perawatan alat mikrotom. Yang pertama, lepaskan blok jaringan dan dari penjepit blok. Pastikan tuas dalam keadaan terkunci. Yang kedua, lepaskan dan bersihkan pisau yang telah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal.
dan disimpan kembali pada kotak pisau. Yang ketiga, bersihkan bak penampung sisa jaringan. Yang keempat, bersihkan mikrotom dengan lap kering atau halus. Yang kelima, tutup mikrotom dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. Yang keenam, lumasi bagian gerak mikrotom secara berkala. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali oleh teknisi. Yang selanjutnya ada perawatan pisau mikrotom. Pisau mikrotom harus selalu dibersihkan setelah habis digunakan, karena jika tidak dibersihkan akan menimbulkan korosi. Membersihkan pisau dengan kain pembersih lensa yang dibasahi silen, kemudian dilap dengan bahan pembersih yang sama. Pisau harus ditajamkan dan diasah sesering mungkin. Ada dua teknik dalam hal menajamkan pisau mikrotom, yaitu mengikir dan mengasah. Mengikir semakin diarahkan kepada menghilangkan gerigi atau sompelan kasar dan dalam yang terdapat pada mata pisau, sedangkan tahap mengasah diarahkan untuk menghilangkan gerigi yang semakin halus pada mata pisau. Dan ini ada daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat materi alat mikrotom tersebut. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.